Baik, perkenalkan nama saya Devi Firmansyah Lalang dengan NIM 22231422701. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang akuntansi pembiayaan. Akuntansi pembiayaan dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada anggaran pendapatan, belanja daerah. Yang kedua, pendapatan asli daerah atau PAD. Yang ketiga, bagian dan perimbangan yang meliputi dana bagi hasil dan dana alokasi umum DAU dan dana alokasi khusus atau DAK. Yang berikut lain-lain pendapatan yang sah seperti dana hibah dan dana darurat. Yang pertama ada anggaran belanja, yang kedua pembiayaan, yang ketiga penyusunan, dan yang keempat adalah penetapan APBD. Berikut pengertian pendapatan dan belanja daerah. Anggaran daerah merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia. Dokumen anggaran daerah disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, baik untuk provinsi maupun kabupaten dan kota. Yang berikut fungsi anggaran dan pendapatan daerah. Yang pertama fungsi otoritas, yang kedua fungsi perencanaan, yang ketiga fungsi pengawasan, yang keempat fungsi alokasi, yang kelima fungsi distribusi, dan yang keenam adalah fungsi stabilitas. Yang berikut pendapatan daerah. Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dari dana perimbangan pusat dan daerah, juga yang berasal daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli daerah, serta lain-lain pendapatan yang sah. Sumber pendapatan daerah. Pendapatan daerah sebagai penerimaan kas daerah merupakan sarana pemerintahan daerah untuk melaksanakan tujuan mengoptimalkan kemakmuran rakyat, yaitu menumbuhkan kebanggaan masyarakat di segala bidang kehidupan. Yang pertama, pendapatan daerah dalam APBD dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama pendapatan asli daerah, yang kedua dana perimbangan, dan yang ketiga adalah lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang berikut pengertian belanja daerah. Belanja daerah merupakan biaya atau belanja daerah merupakan penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau depresi aset atau terjadinya hutang yang mengakibatkan berkurangnya ekuitas dana. Yang pertama ada belanja langsung. Belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari belanja pegawai yang dimaksudkan untuk pengeluaran honorarium atau upah dalam melaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Belanja barang dan jasa dan belanja modal. Yang berikut belanja tidak langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan kelompok. Belanja tidak langsung dibagi menjadi belanja yang terdiri dari belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Yang berikut jenis-jenis belanja daerah. Belanja administrasi umum. Belanja administrasi umum adalah semua pengeluaran pemerintah daerah yang tidak berhubungan dengan aktivitas atau pelayanan publik. Belanja administrasi umum terdiri dari atas 4 jenis, yaitu yang pertama, belanja operasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana publik. Yang kedua, belanja modal. Yang ketiga, belanja transfer. Yang keempat, belanja tak terduga. Yang berikut pengertian pembiayaan. Berdasarkan standar akuntansi pemerintah, definisi pembiayaan finansial adalah setiap penerima yang perlu dibayar kembali dan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Yang berikut
sisa lebih perhitungan anggaran. Sisa lebih perhitungan anggaran yaitu selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi. Yang berikut, analisis perkembangan silpa. Perkembangan silpa dapat digunakan juga untuk menilai kinerja anggaran. Silpa yang beraldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fisik dan kesinambungan fiskal daerah yang baik. Silpa sama dengan surplus atau defisit tambah pembiayaan neto. Pembiayaan neto sama dengan penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan. Yang berikut analisis tingkat perubahan silpa. Sistem anggaran tradisional yang bersifat interdimensional dan intem dengan pendekatan anggaran perimbangan sebagaimana diimplementasikan selama era Orde Baru. Menilai kinerja anggaran berdasarkan hibah, tidaknya anggaran. Jika unit kerja berhasil menghabiskan anggaran, maka unit kerja tersebut dinilai berhasil. Sebaliknya, jika tidak dapat menyerap seluruh anggaran, akan dinilai kurang berhasil. Yang berikut faktor penyebab sisa lebih perhitungan anggaran silpa. Menurut Hamudin menyatakan bahwa penyebab terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran yaitu karena keberhasilan dalam melakukan efisiensi anggaran, karena efisiensi dan efektivitas pendapatan daerah, karena lemahnya pelaksanaan anggaran sehingga banyak program dan kegiatan tidak terlaksanakan dengan optimal.